Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin untuk mengganggu sedikit waktu zikir setelah salat zuhur. Sedikit yang mungkin akan kami sampaikan sebagai amanah dari Takmir Masjid Al-Muqtasidin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa mengingat bahwa satu-satunya perintah yang harus senantiasa kita perbarui dan kita ingat selalu adalah perintah tentang kita untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kita harus kembali kepada dasar dari kita menjadi seorang muslim, orang Islam yang beriman dengan sepenuhnya iman. Dan tentu saja untuk menjaga keimanan itu adalah dengan cara bersyukur dengan segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu cara syukurnya dengan menjalankan ketakwaan. Cara takwa adalah dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan juga tidak menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan setidaknya kita harus tahu bahwa apa yang dilarang dan apa yang harus kita lakukan untuk menjauhkan atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala itu. Ada golongan dosa yang masuk ke dosa besar. Nah, kita dianjurkan untuk menjauhi. Artinya kita diperintahkan untuk meninggalkan dosa-dosa besar itu. Beberapa dosa besar yang harus kita tahu dan kita tinggalkan itu dasarnya adalah dari dua hal yang kita dikanugerahkan kepada kita, yaitu akal dan nafsu. Akal fikiran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara normal itu akan mengajak kita untuk melakukan apa yang baik dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nafsu sendiri adalah sesuatu hal yang akan secara normal juga mengajak kita sebagai orang yang beriman, orang muslim yang beriman untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa jenis dosa besar. Yang pertama adalah syirik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tahu dan paham bahwa dosa yang terbesar, dosa besar yang pertama adalah syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan syirik itu dilakukan oleh orang Islam dengan menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu menyamakan Tuhan Allah kita itu dengan yang lain. Sejatinya Allah itu tidak ada yang menyamai, tidak ada yang sekufu. Seperti di surat Al-Ikhlas kita dijelaskan bahwa kita memurnikan akidah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada yang setara, tidak ada tempat meminta yang lain, dan tidak ada anak dan juga tidak diperanakkan. Mengingatkan kita untuk senantiasa ingat bahwa larangan terbesar kita tidak boleh syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang kedua yaitu membunuh orang lain. Di dalam Islam sangat jelas bahwa membunuh seorang tanpa alasan yang jelas merupakan sebuah perbuatan yang sama dengan membunuh seluruh umat Islam. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 32. Kemudian dosa besar yang ketiga adalah meninggalkan sholat. Secara kewajiban, sholat yang diperintahkan kepada kita jumlahnya ada 5 dalam satu hari. Dan untuk itu kita harus melakukan semuanya. Sebagai seorang muslim yang beriman, maka kewajiban kita yaitu
menjalankan sholat 5 waktu dan tidak boleh untuk meninggalkannya. Karena sholat merupakan tiang agama yang menjadi pondasi dalam kehidupan seseorang. Kemudian dosa besar yang keempat, yaitu terkait dengan hubungan kita dengan orang tua. Kita tidak boleh untuk durhaka pada orang tua, karena sejatinya orang tua termasuk ibu merupakan sosok yang paling berjasa terhadap lahirnya manusia. Dengan susah payah seorang ibu mengandung kurang lebih 9 bulan lamanya. Itulah yang menyebabkan bahwa amanah yang diberikan kepada orang tua sehingga kita berada di sini saat ini, sehingga kita tidak boleh untuk durhaka kepada orang tua, karena durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang keempat. Kemudian yang kelima adalah larangan atau dosa besar yang disebut dengan berbuat zina. Zina merupakan perbuatan haram yang dilakukan oleh 2 orang. Zina sendiri dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan perbuatan yang harus dihindari. Ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Kemudian dosa besar yang keenam, yaitu memakan makanan yang haram. Sesuatu yang haram bisa atas 2 hal. Yang pertama adalah memang dia adalah makanan yang haram karena memang dari zatnya, daging babi, sesuatu yang disembelih bukan karena nama Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, itu adalah haram dari zatnya. Ada juga sesuatu yang haram dari segi perolehannya, cara mendapatkannya, yaitu sesuatu yang dimakan dengan cara curang, korupsi, dan merebut hak orang lain. Itu adalah dosa besar yang keenam. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah minum minuman keras dan juga narkoba. Keharaman minuman keras sudah terdapat dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat ke-90. Nah, dari 7 dosa besar tersebut, cara kita untuk menghindari dosa-dosa besar itu adalah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjaga kita supaya kita tidak tergelincir atau melakukan perbuatan yang mengarah pada dosa besar. Yang pertama adalah menjalankan ibadah wajib. Kemudian yang kedua, tambahkan dengan menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat perbuatan buruk kita, sekecil apapun itu, dan dimanapun kita berada. Allah senantiasa memperhatikan dan mengetahui apapun yang kita kerjakan. Dan yang terakhir, semua amal perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang kita lakukan di dunia ini pasti akan ada waktu untuk mempertanggungjawabkannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.